Kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang rasanya makin penting aja nih di dunia kerja. Keterampilan berpikir kritis. Anda sudah ngumpulin beberapa materi edukasi yang menarik ya, soal definisi, manfaat, sampai cara melatihnya. Oke, misi kita kali ini gimana? Kita coba bedah deh, apa sih intinya berpikir kritis ini? Kenapa kok jadi skill wajib gitu? Terus gimana caranya biar kita beneran bisa? Kita sering dengar kan, ambil keputusan berbasis fakta. Tapi, jujur aja deh, seberapa sering sih kita beneran gitu? Tanpa kena asumsi pribadi. Mari kita gali yuk. Pertanyaan bagus banget itu. Memang misahin antara fakta sama asumsi atau bahkan opini yang kita anggap fakta itu intinya berpikir kritis ya di situ. Ini bukan sekedar gimana ya logika formal gitu aja, tapi lebih ke proses mental yang terstruktur, disiplin supaya bisa nyampe ke kesimpulan yang rasional, seobjektif mungkin lah. Apalagi di lingkungan bisnis sekarang kan dinamis banget ya. Nah, kemampuan ini jadi vital banget. Oke, jadi kalau disederhana ini, berpikir kritis itu apa sih? Apa cuma soal nggak gampang percaya gitu aja? Proses aktif ya, menganalisis informasi itu secara mendalam, jadi kita nggak cuma nerima info gitu aja, tapi juga dievaluasi, ditanyain sumbernya dari mana, ngenalin bias yang mungkin ada, baru deh kita nyusun kesimpulan atau keputusan. Intinya, ada usaha sadar gitu, untuk mikir jernih dan logis. Ya berdasarkan bukti yang ada, ahli kayak Paul dan Elder itu malah bilang, ini disiplin intelektual. Disiplin intelektual? Iya, artinya ini proses aktif dan terampil ya, mengolah info dari macam-macam sumber. Bisa dari observasi langsung, pengalaman kita sendiri, hasil refleksi, penalaran, atau komunikasi sama orang lain. Nah, info itu semua terus dinilai secara kritis. Disiplin intelektual. Kedengarannya kayak butuh usaha ya. Tapi apa nih imbalannya? Kenapa kok sekarang penting banget di tempat kerja? Kayaknya dulu nggak seheboh ini deh. Justru itu, karena dunia kerja makin kompleks. Sumber Anda kan nunjukin beberapa tujuan penting nih. Pertama, ini penting banget buat ningkatin kualitas pengambilan keputusan. Oke. Keputusan yang lahir dari proses kritis itu biasanya lebih logis, minim bias emosional lah, dan lebih mungkin juga mencapai hasil yang diinginkan. Kenapa? Ya karena dasarnya analisis data, bukan cuma intuisi atau tekanan sesaat gitu. Sip, keputusan lebih baik, jelas penting itu. Ada lagi? Kedua, kemampuan buat ngidentifikasi masalah lebih akurat. Sering kan kita sibuk ngatasin gejalanya aja, tapi akar masalahnya nggak kesentuh. Iya, benar. Nah, berpikir kritis itu ngedorong kita buat nanya, kenapa terus? Gali terus sampai penyebab sebenarnya ketemu. Ini biar kita nggak buang-buang waktu buat solusi yang salah sasaran gitu. Menarik. Jadi bukan cuma soal nyari solusi ya, tapi nemuin masalah yang pas buat diselesain. Kalau soal inovasi gimana? Nah, ini yang ketiga. Berpikir kritis itu bisa ngedorong inovasi sama perubahan positif. Kenapa? Karena kita jadi biasa mempertanyakan cara lama. Nggak nerima status quo gitu aja. Jadi lebih berani ngeksplor ide baru, ngevaluasi kemungkinan solusi lain, terus ngelihat peluang yang mungkin orang lain gak lihat. Berarti ini ada hubungannya juga sama kemandirian dong ya? Tepat banget. Itu tujuan keempat. Ngebangun kemandirian profesional. Jadi kalau Anda udah bisa nganalisis situasi, ngevaluasi info, narik kesimpulan logis sendiri, Ya. Anda malah lagi cuma tergantung sama arahan aja gitu. Jadi lebih proaktif, bisa kasih masukan yang oke, dan akhirnya ya lebih dipercaya buat ambil tanggung jawab. Kalau kita ngomongin manfaat praktisnya nih, di kantor gitu sehari-hari, apa aja yang bisa langsung kerasa? Wah, manfaatnya banyak sih. Dan saling nyambung. Yang paling kerasa mungkin peningkatan efisiensi. Efisiensi ya? Iya. Analisisnya kan lebih tajam tuh. Jadi kita bisa lihat mana proses yang nggak perlu, ngurangin potensi salah karena keputusan gegabah, ujung-ujungnya kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Nah, ini pasti ngaruh juga ke cara kita dilihat sama rekan kerja, sama atasan kan? Pasti. Ini ningkatin kredibilitas personal. Coba bayangin, kalau Anda bisa nyajin argumen yang runtut, ada buktinya, disampaikannya jelas, orang lain pasti lebih respek kan? Iya juga ya. Anda dianggap orang yang pikirannya mateng, bisa diandelin, bukan yang cuma ikut-ikutan aja. Saya jadi kepikiran ini penting banget pasti buat yang punya peran mimpin tim ya. Krusial banget.
Ini ngarah ke kepemimpinan yang lebih efektif. Pemimpin yang kritis itu bisa bikin strategi yang realistis, bisa antisipasi potensi masalah. Terus, kalau harus ambil keputusan sulit, dasarnya pertimbangan kuat, bukan cuma karena populer atau gampang aja. Terus dampaknya ke kerja tim gimana secara keseluruhan? Ini bisa ngedorong kolaborasi tim yang lebih sehat, lebih produktif. Anggota tim yang kritis kan nggak gampang kebawa arus groupthink tuh. Ah, iya. Mereka berani ngasih perspektif beda. Ya tapi dengan cara yang konstruktif ya. Diskusi jadi lebih kaya. Tim bisa ambil keputusan bareng yang lebih baik. Oke, terakhir nih, yang mungkin paling jelas. Ini soal pemecahan masalah ya. Bener banget. Kemampuan ini intinya pemecahan masalah yang efektif. Yang basisnya bukti. Kita jadi dilatih buat nggak langsung loncat ke solusi. Tapi analisis dulu masalahnya. Kumpulin data yang relevan, evaluasi berbagai pilihan solusi, baru deh pilih yang terbaik. Berdasarkan bukti, bukan asumsi atau emosi aja. Oke. Semua tujuan sama manfaat ini kedengarannya bagus banget ya. Tapi gimana caranya biar kita bisa nyampe ke sana secara sistematis? Ada semacam kerangka kerjanya gitu nggak sih buat mikir kritis? Ada beberapa model sih, dan sumber yang Anda kasih itu ngenalin salah satu yang cukup populer, praktis juga. Model RED dari Pearson. Ini bukan soal lampu merah ya. Bukan ya. Jadi RED ini singkatan dari apa dong? RED ini akronim. R itu Recognize Assumptions, mengenali asumsi. Oke. E itu Evaluate Arguments, mengevaluasi argumen. Evaluate arguments. Dan D itu Draw Conclusions, menarik kesimpulan. Anggap aja ini kayak 3 langkah kunci gitu buat mandu proses mikir kita biar lebih struktur, lebih kritis. Mau kita bedah satu-satu? Boleh banget. Mulai dari yang pertama deh, recognize assumptions, mengenali asumsi. Ini kayak jadi detektif gitu ya, nyoba lihat apa yang sebenarnya nggak disebutin tapi dianggap benar. Persis. Asumsi itu kan keyakinan atau ide yang kita anggap benar ya, seringnya tanpa bukti jelas. Tapi itu jadi dasar pemikiran atau rencana kita. Nah, langkah pertama ini penting banget. Kita harus sadar secara sengaja ngidentifikasi asumsi-asumsi ini. Pertanyaan kuncinya gini, masalah intinya apa sih? Info apa yang beneran kita punya? Terus, keyakinan dasar di balik rencana atau opini ini apa aja? Ada bukti kuat nggak buat asumsi ini? Atau jangan-jangan ada celahnya? Ada sudut pandang lain nggak yang belum kita pikirin? Ngumpulin berbagai perspektif di tahap ini penting banget. Intinya, kita kayak ngebongkar landasan mikir kita sendiri dan juga orang lain. Oke, ini langkah penting tapi kayaknya nggak gampang ya. Kadang kita nggak sadar sama asumsi kita sendiri. Tapi anggaplah kita berhasil nih nemuin asumsi-asumsi kuncinya. Langkah berikutnya apa? Evaluate arguments. Benar. Setelah asumsi ketahuan, baru kita ngevaluasi argumen yang dibangun di atas asumsi itu. Ini fase pengujiannya. Seberapa kuat argumen ini? Bukti yang dikasih relevan nggak? Cukup nggak? Ada logika yang lompat nggak? Dan yang penting banget nih, ada bias nggak yang mungkin ngaruh ke argumen ini? Entah bias kita sendiri atau bias dari sumber infonya. Wah, bias ya. Iya, di sini kita perlu jaga objektivitas. Tanya lagi, sisi positif negatifnya apa dari argumen ini? Ada data lain yang beda nggak? Gimana kalau argumen ini dilihat dari sisi lain? Misalnya dampaknya ke tim lain, ke pelanggan, ke keuangan. Ada nggak keberatan yang logis? Nah, jaga emosi di tahap ini penting banget. Soalnya emosi gampang banget bikin penilaian kita jadi nggak objektif. Baik. Jadi, setelah ngebongkar asumsi, kita menguji argumennya. Metodis banget ya kedengarannya. Terus tahap terakhir, draw conclusions, narik kesimpulan. Tepat. Setelah lewat proses identifikasi asumsi sama evaluasi argumen yang cermat tadi, barulah kita bisa narik kesimpulan yang lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan ini harus secara logis ngalir dari argumen yang udah dievaluasi tadi dan didukung bukti yang relevan. Oke. Istilahnya overgeneralization. Oh iya ya. Kesimpulan yang bagus itu yang spesifik, relevan sama konteks masalahnya, dan benar-benar berdiri di atas argumen yang udah teruji tadi. Model RED ini logis banget sih. Tapi mungkin biar lebih gampang dipahami, kita pakai contoh konkret kali ya. Sumber Anda kan ngasih contoh kasus penjualan turun tuh. Bisa kita lihat gimana RED diterapin di situ. Bisa banget. Coba bayangin Anda manajer divisi nih. Terus Anda lihat data penjualan divisi Anda turun terus selama 3 kuartal terakhir. Nah, ini masalahnya. Sekarang kita pakai R, ED. Langkah pertama, recognize assumptions. Asumsi awal yang mungkin muncul apa?
wah pasti ada masalah sama tim sales saya, atau produk kita udah nggak laku nih, atau pesaing pasti ngelakuin sesuatu yang gila. Iya, bisa jadi gitu ya mikirnya ya. Jadi kita tahu apa yang perlu diuji. Oke, asumsi awal udah ada, terus kita masuk ke evaluate arguments. Ini berarti mulai cari data, nguji asumsi tadi gitu ya? Benar banget. Di sini kita kumpulin buktinya. Misalnya, kita tarik laporan penjualan detail, per produk, per area, terus kita wawancara tim sales, dapat info lapangan gimana, minta data riset pasar terbaru dari tim marketing soal aktivitas pesaing, tren konsumen. Lengkap ya datanya? Bisa juga lihat data kualitas produk atau feedback pelanggan. Nah, semua info ini kita evaluasi. Anggaplah, setelah dianalisis, argumen yang kebentuk tuh gini. Penurunan ini kayaknya bukan cuma karena kinerja tim sales atau kualitas produk deh, tapi indikasinya lebih kuat karena kombinasi strategi harga baru dari pesaing utama dan ada pergeseran preferensi segmen konsumen tertentu yang belum kita antisipasi. Argumen ini kan lahir dari evaluasi data, bukan sekedar nebak-nebak. Paham. Jadi argumennya lebih spesifik, ada dasarnya. Sekarang, draw conclusions. Kesimpulannya apa dong dari argumen tadi? Nah, berdasarkan argumen itu, kesimpulan yang ditarik mungkin bukan, wah kita harus cepat-cepat banting harga juga nih ngelawan pesaing, bukan itu. Terus apa dong? Bisa jadi kesimpulan yang lebih strategis. Misalnya, strategi terbaik sekarang bukan perang harga, tapi fokus ke segmen konsumen yang preferensinya geser tadi. Caranya, tonjolin atau malah tambah manfaat unik produk kita yang nggak dipunya pesaing, sambil nyesuaiin komunikasi pemasaran kita. Wah, contoh ini beneran bikin jelas banget alur RID-nya. Dari masalah umum, penjualan turun, terus identifikasi asumsi, uji argumen, pakai data, sampai ke kesimpulan strategis yang lebih dalam. Fokus ke nilai tambah, bukan cuma harga. Ini jelas lebih oke daripada reaksi panik potong harga gitu aja ya. Betul. Contoh ini nunjukin gimana proses yang terstruktur itu ngebantu kita pindah dari sekedar reaksi jadi respons strategis yang dasarnya pemikiran kritis. Ini kemampuan yang berguna banget ya. Pertanyaannya nih, ini sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih gitu sama siapa aja? Atau ini lebih kayak bakat alami aja? Ini tuh keterampilan. Dan kabar baiknya, kayak keterampilan lain, berpikir kritis, itu sangat bisa dilatih. Diasah terus-menerus. Ini bukan sesuatu yang udah paten gitu. Sumber Anda malah nyaranin beberapa latihan praktis kok, yang bisa Anda masukin ke rutinitas kerja. Oh iya, contoh latihannya kayak gimana tuh? Misalnya ya, Anda bisa mulai dengan analisis artikel atau kasus. Ambil aja berita industri, laporan internal, atau studi kasus bisnis. Coba deh, secara sadar, identifikasi. Apa asumsi penulisnya? Argumen utamanya apa? Bukti yang dikasih apa aja? Kesimpulannya apa? Anda setuju nggak? Kenapa? Nyatat analisis singkat kayak gini secara rutin itu bisa ngelatih otot kritis Anda. Menarik. Kayak latihan beban buat otak ya. Ada lagi? Kedua, coba praktekkan diskusi reflektif. Pas lagi rapat atau diskusi tim, tahan dulu deh keinginan buat langsung setuju nggak setuju atau ngasih solusi. Tahan dulu ya. Iya, fokus dulu buat dengerin secara aktif pandangan orang lain, terus ajukan pertanyaan yang ngejelasin atau nggali lebih dalam. Misalnya, kenapa Anda mikir gitu? Data apa yang dukung pandangan itu? Udah kita pertimbangin alternatif X belum? Tujuannya pahami dulu, baru nilai. Itu butuh sabar ya, nahan diri biar nggak langsung nimbrung. Apalagi nih? Ketiga, kalau ada kesempatan, ikut deh debat terstruktur. Atau sesi adu argumen yang sehat gitu. Ini maksa Anda buat nyusun argumen secara logis, antisipasi sanggahan, terus pertahanin posisi Anda pakai bukti. Latihan bagus ini buat nguji ketajaman mikir di bawah tekanan. Oke, kalau buat aktivitas sendiri, individual gitu? Bisa lakuin refleksi harian atau pasca proyek. Di akhir hari atau setelah proyek kelar, luangin aja 5-10 menit buat refleksiin keputusan penting yang Anda buat. Tanya ke diri sendiri, keputusan itu udah didasari analisis cukup belum? Ada asumsi yang ternyata keliru nggak? Apa yang bisa dipelajari buat ke depan? Refleksi ini kunci banget buat belajar terus-menerus. Dan yang terakhir, mungkin yang paling seru nih. Bisa jadi. Yaitu simulasi pengambilan keputusan. Bikin aja skenario bisnis bohongan. Misalnya, peluncuran produk baru, atau ngadepin krisis PR. Terus coba ambil keputusan seolah-olah itu beneran. Dasarnya data fiktif yang Anda siapin. Bisa juga minta rekan kerja kasih masukan, atau malah main peran jadi pihak lain. Ini cara aman buat ngelatih proses mikir tanpa resiko beneran.
Wah, ternyata banyak ya cara praktis buat ngasahnya. Dan kalau kita lihat lagi nih, keterampilan ini kayaknya bisa diterapin di hampir semua fungsi bisnis ya. Betul banget, aplikasinya luas banget dan fundamental. Dalam analisis strategis misalnya, ngelakuin analisis SWOT yang tadi Anda sebut tuh, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, biar tajam dan realistis, itu butuh kemampuan nilai kondisi internal eksternal secara kritis. Nggak cuma berdasarkan persepsi aja. Kalau buat manajemen risiko gimana? Penting banget dalam manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko, operasional, finansial, reputasi, terus ngevaluasi kemungkinan terjadinya, ngira-ngira dampaknya secara objektif. Itu semua butuh pemikiran kritis biar nggak kejebak takut berlebihan atau malah terlalu nyepelein. Tentu aja dalam pengambilan keputusan bisnis sehari-hari ya, itu pasti kepake banget. Ya, mulai dari mutusin investasi, rekrutmen, sampai alokasi anggaran, kemampuan ngevaluasi data, nimbangin pro kontra, milih opsi terbaik pakai logika dan bukti, itu inti dari keputusan bisnis yang bagus. Buat pengembangan produk atau layanan baru, Krusial juga di inovasi produk layanan, nganalisis kebutuhan pasar sama pelanggan secara mendalam, ngevaluasi kelayakan ide baru secara objektif, nguji prototipe pakai metrik yang jelas. Itu semua proses berpikir kritis. dan bahkan dalam interaksi personal kayak negosiasi gitu. Tentu, dalam komunikasi dan negosiasi, kemampuan buat memahami sudut pandang lawan, ngidentifikasi asumsi mereka, ngevaluasi kuat lemahnya argumen mereka, sambil kita bangun argumen kita sendiri yang logis dan persuasif. Itu sangat dipengaruhi kemampuan berpikir kritis. Oke, terakhir buat para pemimpin tim nih. Nggak diragukan lagi dalam kepemimpinan dan manajemen tim. Pemimpin kan perlu bisa diagnosa masalah dalam dinamika tim secara objektif. Perlu fasilitasi diskusi kritis buat cari solusi. Bikin keputusan personalia atau pengembangan tim itu dasarnya evaluasi yang adil, berbasis kinerja. Bukan sekedar suka atau nggak suka. Wah, ini pembahasan yang mencerahkan banget. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, berpikir kritis itu bukan sekedar pinter, tapi lebih ke proses aktif, terstruktur, dan disiplin. Buat analisis informasi secara objektif, demi nyampe ke kesimpulan dan keputusan yang rasional gitu ya. Bener banget. Tujuannya juga sangat praktis di dunia kerja. Ya biar hasilin keputusan berkualitas, identifikasi masalah lebih akurat, dorong inovasi yang relevan, terus bangun kemandirian sama kredibilitas profesional kita. Dan model RED tadi, recognize assumptions, evaluate arguments, draw conclusions, bisa jadi alat bantu praktis ya, buat mandu proses mikir kita biar lebih sistematis. Biar nggak gampang kejebak bias atau logika yang keliru. Dan yang paling penting buat Anda ingat, ini tuh keterampilan. Bisa terus diasah. Kuncinya konsisten aja dalam berlatih. Lewat analisis, refleksi, diskusi, simulasi. Ini bukan tujuan akhir sih, tapi perjalanan terus-menerus buat jadi pemikir yang lebih baik di dunia yang berubah terus ini. Oke. Sebagai penutup nih, ada nggak satu pertanyaan reflektif dari materi kita yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan gitu? Ada satu pertanyaan yang lumayan nyelekit sih sebenarnya. Coba deh tanyain ke diri Anda, kapan terakhir kali Anda nerima sebuah info penting, entah dari berita, atasan, atau bahkan postingan viral, terus Anda langsung terima gitu aja, tanpa sedikit pun nanyain sumbernya, motifnya, atau nyari sudut pandang pembanding? Atau kapan terakhir kali Anda bikin keputusan signifikan, tapi dasarnya cuma rasanya bener aja, tanpa benar-benar nguji asumsi fundamental di baliknya? Wah iya juga ya, pertanyaan yang maksa kita buat jujur sama diri sendiri nih. Iya, kejujuran dalam ngejawab pertanyaan itu bisa jadi langkah awal yang bagus banget. Ngenalin di mana kita cenderung ambil jalan pintas pas mikir, itu jadi fondasi buat mulai bangun kebiasaan mikir yang lebih kritis, lebih dalam. Nggak cuma di kerjaan aja, tapi di berbagai aspek hidup kita. Oke, terima kasih banyak atas semua wawasannya hari ini. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini benar-benar bermanfaat ya. Dan ngasih percikan inspirasi buat Anda semua untuk terus ngasah kemampuan berpikir kritis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.